Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FEB USU akan memberikan tips memanajemen stres kerja di pandemi COVID-19 ini. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kami akan memperkenalkan di mana dengan saya sendiri, Muhammad Haris, dan rekan saya, Iman Hasan dan Indra Effendi. Dan tidak lupa dengan dosen kami yang sangat cerdas, Ibu Dr. Elizabeth Siaan, MEC. Sejak munculnya pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 hingga saat ini itu terus menjadi perhatian dunia karena pandemi telah menciptakan berbagai kekacauan, di mana bahkan kekacauan ini tercipta hampir menyangkut seluruh aspek kehidupan yang tentunya dapat membahayakan keberlangsungan suatu negara. Jadi untuk itu seluruh negara berupaya mencari solusi untuk menghentikan pandemi ini, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Ya, yang dimana berbagai kebijakan yang dibuat dan diberlakukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan atau paling tidak meminimalisir penyebaran COVID-19 tersebut. Kemudian ada pun salah satu implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan menerapkan gerakan physical distancing atau sebelumnya itu dikenal seperti istilah social distancing. Adapun salah satu implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan menerapkan gerakan physical distancing atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah social distancing. Nah, di mana individu ini diwajibkan menjaga jarak dengan individu lainnya minimal sejauh 2 meter. Salah satu contoh penerapan physical distancing yaitu work from home atau WFH. Atau sekarang juga banyak di suatu instansi atau perusahaan itu membuat shift-shiftan yang dimana beberapa orang sekian yang menghadiri ke kerjaan dan seterusnya. Jadi tujuan penerapan ini itu tentu saja untuk membatasi kontak dengan orang lain, baik selama di perjalanan ataupun di lingkungan kerja. Yang diharapkan penerapan ini dapat menekankan penyebaran pandemi COVID-19 tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, WFH ini banyak diadaptasi oleh perusahaan untuk menjawab imbauan pemerintah dalam melakukan gerakan physical distancing. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua industri dan tidak semua bidang pekerjaan bisa dilakukan melalui penerapan WFH tersebut. Sehingga mengharuskan para karyawan ini untuk tetap bekerja di luar rumah, terutama bagi mereka yang bekerja pada bagian operasional dan pelayanan. Dan tentunya para karyawan ini harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang tertera dalam UU Menteri Kesehatan tahun 2020. Nah, banyak karyawan yang masih tetap bekerja di luar rumah. Tentu ini menimbulkan dilema. Nah, di satu sisi mereka harus tetap bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan kondisi yang mengkhawatirkan, di mana jumlah yang terpapar COVID-19 terus mengalami melonjakan setiap harinya. Jadi sampai saat ini itu terhitung di Juni, gugus tugas itu mengumumkan bahwa yang dinyatakan positif COVID-19 itu sebanyak 33.000 orang sekian. Kemudian dari jumlah tersebut itu sebanyak 59,7% atau 19.000 sekian pasien masih dirawat dalam kasus aktif. Kemudian total jumlah kematian positif COVID-19 ini sudah menjadi 1.900 sekian jiwa dan yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 11.414 orang. Jika karyawan yang bekerja di luar rumah terus dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, tentu akan menyebabkan karyawan mengalami stres, terutama stres karena panik dan khawatir terpapar COVID-19 tersebut. Dan perlu diketahui bahwa para karyawan yang menerapkan WFH ini pun juga bisa mengalami stres yang diakibatkan karena sistem yang belum terstruktur dengan baik, hingga
banyaknya gangguan. Padahal sebenarnya stres ini harus dihindari karena jika karyawan mengalami stres tentu dapat mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Saat stres, tubuh itu akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang tinggi. Nah, jadi akibatnya itu tubuh mengalami peradangan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, stres ini juga dapat menurunkan kadar limfosit atau sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Sehingga apabila kadar limfosit semakin rendah, maka risiko terkena virus juga akan semakin tinggi. Maka dari itu, kami di sini akan memberikan tips memanajemen stres kerja yang akan disampaikan rekan saya Indra Effendi. Ada beberapa tips dalam mengelola stres kerja pada karyawan. Para karyawan perlu mengelola manajemen stres dalam bekerja. Antara lain yaitu tips yang pertama yaitu motivasi diri sendiri. Dalam hal ini kita perlu memotivasi diri dalam bekerja sehingga kita dapat mengurangi resiko stres terhadap karyawan. Salah satu contoh yaitu bisa dengan kesenangan sendiri, buat suasana kerja kita senyaman mungkin, seperti itu. Diri ini bisa sebagai penyemangat kita dalam bekerja dan juga dalam menjalani kehidupan. Coba kita pikirkan hal-hal yang positif dalam bekerja, hilangkan hal-hal yang negatif sehingga apa yang kita kerjakan dapat berdampak positif bagi diri kita ataupun juga perusahaan. Selanjutnya untuk tips yang kedua, yaitu kita dengan meluangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita bekerja di luar rumah. Salah satu hal kreativitas yang dapat kita lakukan dalam mengelola stres yaitu mencoba menggali ilmu-ilmu baru yang apa sih yang dapat kita lakukan dalam pekerjaan sehingga meminimalisir tingkat stres pada diri kita. Selanjutnya kita masuk dalam tips ketiga dalam mengelola stres ketika kita saat sedang bekerja. Yaitu sebelum kita berangkat ada baiknya kita mengatur pola makan, hidup sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan sebagainya. Karena itu dapat membantu kita dalam mengurangi tingkat stres ketika saat pada bekerja. Berikutnya kita masuk tips yang keempat dalam mengelola stres, yaitu tingkatkan hubungan dengan keluarga, teman-teman, melalui media sosial, telepon, dan sekarang juga kita ketahui banyak media-media fitcon dalam berhubungan. Hal ini akan berdampak positif ketika saat kita sedang bekerja. Sebelum bekerja, saya kasih contoh misalnya ketika kita sebelum berangkat bekerja, tapi kita dengan kondisi pandemi seperti yang saat ini ya, saudara jauh, keluarga jauh, kita bisa melakukan hubungan dengan via telepon. Nah, ketika kita sebelum berangkat bekerja, melihat anak kita tersenyum, nah hal ini juga akan berdampak mengurangi stres pada saat ketika kita sedang bekerja. Pesan dari kami dari 4 tips yang tersebut yaitu dalam mengelola stres, sebaiknya kita masukkan juga di dalamnya itu sikap ikhlas. Karena jika kita ikhlas dalam bekerja, sebelum melangkah kita udah ikhlas menuju ke pekerjaan kita. Nah, hal ini akan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita, sehingga mengurangi tingkat stres pada saat kita bekerja nantinya. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang bagaimana sih manajemen stres melalui diri kita sendiri, upaya-upaya yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri yang barusan dijelaskan oleh Saudara Indra Effendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan suatu hal yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana perusahaan atau organisasi menjaga karyawannya agar tidak stres dalam bekerja di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Sebagai pelaku usaha ataupun suatu perusahaan, sangat penting bagi mereka untuk menjaga kenyamanan dan keamanan karyawan mereka dalam bekerja. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak sekali karyawan yang merasakan stres dan takut dalam bekerja karena di tempat bekerja mereka akan menemukan kerumunan dan mereka tidak tahu mana yang sudah terkontaminasi dengan virus atau mana yang masih bersih, masih tidak tahu. Jadi karyawan itu khawatir dan ujung-ujungnya takut dalam bekerja. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagi rekan-rekan yang memiliki usaha atau pelaku usaha, bagaimana sih cara menjaga atau manajemen stres karyawannya dalam kondisi COVID-19
seperti sekarang ini. Baik, tips yang pertama adalah perusahaan atau pelaku bisnis wajib memberlakukan aturan, yakni mencuci tangan dengan sabun atau mencuci tangan dengan hand sanitizer ketika karyawan-karyawannya ingin masuk kerja atau ingin masuk ke kantor. Dan penyemprotan disinfektan secara berkala di permukaan tempat-tempat bekerja seperti meja, kursi, alat-alat tulis kantor itu harus dilakukan secara berkala guna menghilangkan virus-virus yang kemungkinan sudah lengket di tempat-tempat bekerja tersebut, di mana karyawan pasti menyentuh meja, pasti menyentuh kursi. Nah, ketika perusahaan sudah melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, maka diharapkan karyawan bisa sedikit lebih tenang untuk bagi para pelaku usaha ataupun perusahaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan mereka dalam bekerja dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, yaitu perusahaan atau pelaku bisnis harus secara berkala mengecek suhu tubuh karyawannya. Dimana seperti yang kita ketahui, seseorang yang terpapar virus COVID-19, salah satu gejala yang muncul yang sangat terlihat adalah mereka akan merasakan demam, dimana kita tahu demam itu suhu tubuhnya tinggi. Nah, ketika kita melakukan pengecekan berkala kepada karyawan-karyawan yang ada dan kita bisa memastikan suhu tubuh mereka tidak tinggi, berarti secara tidak langsung atau dalam tanda kutip mereka sedang tidak demam, dan dalam tanda kutip juga mereka tidak sedang terpapar virus COVID-19 ini. Maka pengecekan suhu tubuh secara berkala menjadi sangat penting dilakukan kepada karyawan-karyawan yang bekerja yang datang ke kantor. Tips ketiga untuk para pelaku bisnis atau para perusahaan untuk menjaga karyawannya tetap aman dan nyaman dalam bekerja, yaitu menerapkan sistem WFH atau work from home kepada karyawan-karyawannya. Tentu ini bagi pelaku bisnis atau perusahaan yang mumpuni ya, maksudnya yang mereka bisa mempekerjakan karyawannya dari rumah. Dimana seperti yang kita ketahui, ketika WFH diterapkan, otomatis karyawan di kantor akan berkurang, tidak seramai seperti biasa. Dan seperti yang kita ketahui juga, menjaga jarak dan tidak dalam keramaian adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sehingga WFH ini menjadi sangat efektif diterapkan agar perusahaan bisa menjaga karyawannya agar tidak takut. Terlebih lagi dalam topik yang kami bawakan hari ini adalah menjaga atau manajemen stres karyawan agar mereka tidak stres saat bekerja di luar rumah. Tentu tips-tips yang kami barusan berikan sangat efektif jika benar-benar dilakukan secara totalitas oleh perusahaan maupun individu. Demikian tips yang bisa kami berikan untuk memanajemen stres yang bisa dilakukan melalui individu atau yang bisa dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Semoga bagi para pendengar mendapatkan manfaat dari topik yang kami bawakan pada kali ini, dan terkhusus lagi kami pembawa materi pada kali ini bisa benar-benar menerapkan tips-tips yang baru saja kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah dan tidak berkenan yang kami ucapkan pada video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 3 ya, udah. Sangat sejatuhnya. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way they sway. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say